kalau COVID-19 itu sebenarnya transmisinya itu yang paling utama di mana? Apakah permukaan atau airborne atau droplet atau bagaimana, Dok? Dan bedanya apa gitu ya mungkin? Ya, jadi sejak awal itu yang sudah pasti itu adalah lewat droplet ya. Jadi lewat apa namanya air liur ya, air liur yang dihasilkan oleh seseorang pada saat seseorang itu bernafas, bicara, mungkin sampai berteriak, bersin, batuk ya. Pokoknya itu air liur yang keluar dari saluran nafas kita itu adalah jalur penularan yaitu droplet. Tapi dengan berjalannya waktu memang semakin banyak bukti ilmiah ya yang menunjukkan bahwa penularan droplet ini tetap paling utama ya. Cuman karena droplet ini kan ada yang ukurannya kecil juga, di mana droplet yang ukurannya sangat kecil ini bisa melayang cukup lama di udara. Terus lalu itu akhirnya per April kemarin sebetulnya WHO juga sudah menyetujui bahwa penularan dari COVID ini juga bisa lewat airborne. Airborne itu artinya adalah droplet yang ukurannya sangat kecil yang kita sebut aerosol. Tapi ada catatannya, itu bisa menular pada kondisi tertentu, di mana misalnya ruangan tertutup, ya orang banyak, jadi betul-betul udara itu tidak berganti. Itu bisa menular. Itu sudah terbukti banyak, ada bukti ilmiahnya. Dan yang terakhir memang penularan yang terjadi di New South Wales, Australia, dan di Cina yang katanya tertular hanya lewat papasan gitu ya. Itu memang salah satu juga yang memperkuat bukti bahwa COVID ini bisa menular secara airborne. Itu juga terjadi pada orang-orang yang tidak menggunakan masker. Jadi cepat sekali penularannya apabila kita tidak menggunakan masker. Lalu yang kedua untuk permukaan, ini justru bukti ilmiah terakhir menunjukkan dia bukan jalur utama. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan penularan vomit ya. Vomit transmission itu kita sebenarnya tidak usah terlalu khawatir. Yang penting kita tetap lakukan higienis ya, higienitas dari tangan. Jadi cuci tangan itu adalah tetap yang utama. Karena virus ini sebetulnya tidak bisa bertahan lama sekali di luar tubuh makhluk hidup. Jadi kalau dia menempel di suatu benda itu sebenarnya dia tidak akan bertahan lama sekali. Tapi memang ilmuwan sendiri belum menemukan berapa lama sih yang pasti virus ini bisa bertahan. Karena faktornya cukup banyak ya. Ada faktor cuaca, faktor suhu, faktor kelembapan, dan itu faktornya sangat kompleks. Jadi sampai sekarang memang belum disimpulkan berapa jam dia bisa bertahan di benda. Tapi jalur ini termasuk bukan jalur yang utama. Tetap yang utama adalah droplet, dan yang harus kita khawatirkan atau kita waspadai sekarang adalah airborne, terutama di tempat-tempat tertentu tadi. Gitu. Nah, Dok, kan karena kita harus bekerja di rumah, aktivitas dari rumah gitu, banyak mungkin yang melakukan belanja online gitu ya, belanja daring atau pesan makanan daring. Nah, itu kemungkinan transmisi kalau misalnya lewat makanan ada tidak ya, atau minuman? Ya, sebenarnya kalau lewat makanan atau minumannya itu sangat kecil sekali ya kemungkinannya. Tapi memang itu tadi, vomit transmission itu kita belum bisa pastikan berapa lama. Kalau kebetulan nih ya, kebetulan benda itu habis dipegang orang yang memang sakit ya, sakit dia memegang, terus kebetulan langsung kita pegang gitu. Nah, apakah waktu kita pegang itu virusnya masih hidup? Waktu yang kita pegang, nah itu tetap kita nggak bisa tahu. Makanya harus tetap dilakukan cuci tangan itu tadi. Jadi sebenarnya untuk kayak belanja di luar, lalu apakah perlu kita harus disinfektan dan lain-lain ya, itu sebenarnya nggak masalah dilakukan, tapi tidak usah berlebihan. Kalau misalnya kita bisa cuci tangan setelah memegang benda, itu sebenarnya cukup. Jadi begitu. Jadi bukan jalur utama. Oke. Itu virus itu kan penyakit yang self-limiting disease ya. Jadi artinya self-limiting disease itu yang bisa membunuh virus ini ya sistem imun manusia masing-masing gitu. Jadi jadi selama ini kalau kita mengobati seseorang dengan infeksi virus, kalau belum ketemu antivirusnya, itu sebenarnya kita hanya memberikan pengobatan suportif atau suportif terapi ya. Jadi tujuannya misalnya hanya meredakan gejalanya. Mungkin kalau ada keradangan kita berikan anti radang seperti itu. Jadi tidak pernah benar-benar mengarah atau targeting virusnya. Itu belum pernah. Dan sampai sekarang obat untuk COVID ini yang terutama definitif ya, jadi definitif terapi seperti antivirus yang betul-betul bisa membunuh virus COVID, itu belum ada. Jadi semua obat yang sekarang kita pakai itu adalah repurposing drug, artinya obat-obat lama yang dicobakan lagi ke COVID, lalu diuji klinis apakah ini efektif. Makanya setelah diujikan beberapa obat akhirnya gugur. Dulu awal ada hidroksikloroquine ya, yang dipakai untuk malaria.
itu dikatakan punya efek anti keradangan. Tapi setelah dilakukan uji klinis, dia tidak bermanfaat, malah justru efek sampingnya lebih berat, akhirnya dihentikan. Lalu ada juga obat HIV, pernah juga dipakai, lopinavir, ritonavir. Itu juga ternyata tidak bermanfaat. Sama juga ivermectin ya. Ivermectin ini kan sebenarnya obat parasit tadi ya yang dibilang Bu Ida. Nah, ini sedang diuji kliniskan apakah nanti dia efektif untuk COVID ini. Jadi sebenarnya secara kesimpulan itu kita belum punya obat pasti untuk COVID ya. Jadi yang penting itu kalau sakit COVID ya terapi suportifnya seperti misalnya istirahat, makan makanan bergizi ya, vitamin itu boleh untuk meningkatkan antioksidan di dalam tubuh kita ya. Istirahat cukup, tidur cukup, itu lebih penting sebetulnya untuk memperkuat sistem imun, karena sistem imun ini yang nantinya membunuh virus ini. Ya, lalu tapi memang ada beberapa orang yang bisa jatuh ke kondisi berat gitu. Tapi itu memang sangat-sangat individual ya. Jadi tergantung apakah dia memiliki penyakit komorbid, ataukah virusnya yang masuk sangat banyak, ataukah memang faktor genetiknya akhirnya respon terhadap virus ini kurang baik. Itu semuanya tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau ada orang yang sampai masuk ke kondisi berat, baru nanti kita bisa berikan obat-obat seperti anti radang, seperti itu. Jadi sebenarnya kita mencegah untuk seseorang masuk ke kondisi yang berat itu agak sulit, kecuali faktornya adalah virus yang banyak. Kalau virus yang banyak itu bisa kita kendalikan dengan cara misalnya kita pakai masker, itu kan kita bisa mengurangi tuh jumlah virus yang masuk. Tapi kalau faktor ini terjadi karena genetik atau karena dia memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol, itu agak sulit kita cegah. Pasti akan tetap jatuh ke kondisi yang berat. Jadi memang belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan gitu ya. Jadi orang yang sembuh sekitar 80% itu selama ini ya karena sistem imunnya masing-masing gitu. Saya sudah pernah sembuh dari COVID-19, saya tidak membutuhkan vaksin. Tidak benar. Mendapatkan apabila saya sudah divaksin, berarti saya bisa lepaskan masker saya dan tidak prokes gitu, tidak protokol kesehatan. Tidak benar. Ya. Saya tidak beresiko nih terhadap komplikasi COVID-19, jadi saya tidak punya komorbid, jadi saya tidak butuh vaksin. Tidak benar. Apakah side effect efek samping dari COVID-19 itu vaksin COVID-19 itu berbahaya? Ya, depends. Oh, okay. Ya. Masih itu ya, masih diteliti lebih jauh tuh ya dok ya, terkait side effect-nya ya. Sebenarnya bukan bahaya di sini kan relatif ya, artinya kalau misalnya yang yang divaksin itu kebetulan dia tidak terscreening dengan baik, ya itu bisa menimbulkan efek yang kurang baik untuk dia gitu ya. Tapi kalau screeningnya baik, terus dia tidak ada masalah, dia tidak ada penyakit, ya tidak pernah berbahaya. Sebenarnya reaksi vaksin itu kan hanya demam, nyeri otot, gitu aja ya. Jadi kayak orang flu ringan tapi 1-2 hari sembuh. Tapi pada orang-orang tertentu, misalnya lansia yang benar-benar renta gitu, kena demam sedikit, belum tentu dia bisa istilahnya belum tentu dia bisa mengatasi demamnya, mungkin malah dehidrasi, bahkan sampai meninggal. Itu kalau kita tidak baik screeningnya. Jadi ya berbahaya atau tidak sebetulnya tergantung kondisi dari orang yang divaksin gitu. Dan kejujurannya saat mengisi formulir di awal itu dok ya? Ya, itu juga. Betul, jadi screening ya, proses screeningnya. Ya, baik. Vaksin itu bisa membuat orang terinfeksi COVID-19 dan hasil PCR-nya bisa positif. Tidak benar. Antibiotik itu efektif untuk mencegah dan mengobati virus corona ini. Tidak benar. Hanya orang dewasa atau elderly gitu dan orang yang memiliki komorbid yang beresiko terhadap infeksi COVID-19 dan komplikasi yang lebih jauh. Tidak benar. Mencuci hidung saya mungkin pakai saline solution itu bisa mencegah COVID-19. Tidak benar. Banyak yang tidak benar ini mitos. Iya. Ini kami dapatkan juga berdasarkan diskusi dengan teman-teman dan sharing-sharing WhatsApp grup gitu ya dok ya. Jadi banyak yang tidak benar ternyata. Vaksin COVID-19 itu aman apabila saya ingin suatu saat hamil dok. Betul, aman. Aman ya. Vaksin COVID-19 itu tidak aman karena dibuatnya itu agak terburu-buru gitu. Tidak benar. Tidak benar. Okay. Tidak benar semua ya. Benar semua. Ya ini mitos-mitos yang sering kami temui dan
agak bisa berbahaya juga ya, karena kan sudut pandang orang-orang tuh berbeda-beda dan apa sih keraguan orang terhadap vaksin itu kan cukup besar juga gitu, makin besar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Dan jadi banyak yang kami temukan itu terkait vaksin hesitancy seperti itu. Terutama yang pertanyaan terakhir itu orang kebanyakan ragu karena itu. Karena dibuatnya cepat gitu, baru setahun udah langsung ada seperti itu ya dok. Ya, tapi sebenarnya alasannya ada loh itu. Jadi COVID ini kan SARS-CoV-2 itu kan lanjutan dari, dulu kan kita pernah ya mengalami SARS yang pertama gitu tahun 2009, dan itu memang hilang sendiri karena memang waktu itu orang yang kena SARS itu selalu gejalanya berat, jadi selalu masuk rumah sakit. Jadi orangnya pasti diisolasi, akhirnya lama-lama penularan itu selesai dengan sendirinya. Kalau kita ini COVID kan sulit dikendalikan karena banyak yang gejala ringan. Jadi kan dia nggak isolasi, mungkin banyak yang tidak merasa sakit, akhirnya penularan itu terjadi terus. Nah waktu itu, waktu SARS pertama itu sebetulnya juga sudah sedang di-develop suatu vaksin terhadap SARS ya. Jadi yang sebenarnya COVID ini melanjutkan. Jadi starting point-nya itu udah beberapa tahun lebih cepat sebenarnya karena dia sudah punya modelnya. Jadi makanya waktu ada COVID ini cepat sekali membentuknya, dan setelah diisolasi di Cina itu bulan Januari dia langsung bisa membikin karena dia sudah punya blueprint-nya gitu dari SARS yang pertama. Tapi meskipun cepat itu sebetulnya tahap-tahap dari uji klinisnya ini tidak ada yang dikurangi. Ya, jadi misalnya dulu memang satu tahap itu bisa 3-4 tahun gitu ya kalau vaksin lain. Kalau ini 1 tahun, jadi cepat atau berapa bulan. Kenapa bisa cepat? Karena kita mendapatkan subjek penelitiannya mudah. Orang yang sakit ada di seluruh dunia. Jadi mudah sekali kita misalnya targetnya harus 1.000 orang gitu. Gampang ke India aja, atau ke Brasil, atau ke Surabaya sampai ke Indonesia. Itu udah 1.000 orang dapat cepat. Makanya kemarin kan Cina cuma sampai uji klinis tahap 2. Karena Cina itu waktu mau masuk uji klinis tahap 3, dia membutuhkan jumlah subjek yang ribuan lebih banyak, dia sudah nggak ada pasien lagi. Kasusnya sudah turun, makanya dilakukan penelitiannya di Indonesia, lalu juga di Chile ya waktu itu, di Brasil, karena di situ masih banyak. Jadi sebetulnya alasannya ada, kenapa kok cepat gitu ya. Karena pandemi ini kita ngambil subjek di mana-mana bisa. Orangnya banyak yang sakit. Ya, ya.